Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat video yang dimana video ini merupakan bagian dari memenuhi tugas saya dari Bapak Denny Nur Riyardi MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Ilmu Fa'al. Mohon izin Bapak. Baik, di sini saya akan membagi 5 segmen dalam video kali ini, yaitu segmen pertama terdapat pengenalan diri saya sendiri, segmen kedua motivasi saya selama berkuliah, segmen ketiga yaitu strategi pembelajaran saya selama berkuliah, terus segmen keempat harapan saya terhadap pembelajaran mata kuliah Ilmu Fa'al ini, terus segmen kelima yaitu ringkasan kontrak kuliah yang Bapak Dani sampaikan di pertemuan pertama. Mungkin saya akan sampaikan sedikit. Langsung saja ke segmen yang pertama. Saya Jonius Akbel Hermanto Putra, usia saya sekarang menginjak usia 19 tahun. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu. Saya anak keempat dari 5 saudara. Sebelumnya alasan saya berkuliah di Unisma Bekasi ini karena saya tahu dari saudara saya yang kebetulan juga berkuliah di Unisma Bekasi. Terus kenapa saya memilih jurusan pendidikan jasmani dan kesehatan rekreasi ini? Karena basicnya saya memang menyukai olahraga. Ketertarikan saya kepada olahraga tidak hanya di olahraganya saja, tetapi juga di bagian kesehatannya, seperti mengetahui cara membuat tubuh menjadi bugar dan cara penanganan cedera pada olahraga saat kita sedang mengalami cedera. Motivasi saya selama berkuliah ada 4 motivasi yang saya jadikan motivasi selama saya berkuliah. Yang pertama yaitu mencari ilmu di perkuliahan sebanyak-banyaknya dan meningkatkan skill keterampilan saya. Mungkin selama bersekolah di sekolah dasar seperti SD, SMP, SMA, saya belum sepenuhnya mendapatkan ilmu. Dengan saya berkuliah dan berstatus sebagai mahasiswa, saya ingin mencari ilmu atau pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena saya sebagai mahasiswa harus bisa menjadi seorang pelajar yang mandiri dan mampu mengelola waktu dalam pembelajaran serta bisa bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Juga saya ingin meningkatkan skill keterampilan saya baik dari akademik ataupun non-akademik. Skill yang saya harus tingkatkan di akademik seperti bagaimana saya berkomunikasi dengan baik, yaitu seperti public speaking yang saya lakukan sekarang. Karena saat sudah lulus kuliah dan ingin menjadi profesi seorang guru, saya harus bisa berbicara layaknya seorang pendidik yang akan mengajarkan kepada muridnya nanti. Motivasi yang kedua, ingin mencari peluang karir yang bagus. Saat saya lulus berkuliah dengan baik nanti, insya Allah di situ saya berpikir akan mendapatkan tujuan hidup yang jelas dengan gelar insya Allah yang sudah saya punya, yaitu gelar S1 atau sarjana pendidikan. Saya bisa mencari sebuah profesi yang menjadikan profesi tersebut sebagai tempat untuk kelangsungan hidup saya.
baik dari finansial maupun kualitas hidup saya yang lebih baik lagi. Profesi tersebut ialah mungkin menjadi seorang guru, pelatih, atau seorang terapis di bidang olahraga. Terus motivasi yang ketiga yaitu saya ingin membahagiakan orang tua. Mungkin saat berkuliah saya hanya memikirkan bagaimana saya berkuliah dan berteman dengan orang lain. Tapi saya juga harus memikirkan bagaimana orang tua yang selalu mensupport saya dalam berkuliah, baik dari finansial maupun kasih sayang yang mereka berikan atau mereka korbankan buat saya. Kalaupun saya belum bisa memberikan hasil yang terbaik, dari situ mungkin saya setidaknya tidak ingin atau tidak mau mengecewakan mereka dengan membuat pribadi saya yang menjadi pribadi yang buruk seperti bolos kuliah, malas-malasan saat kuliah. Terus motivasi yang keempat, mungkin saya ingin mencari relasi sebanyak-banyaknya atau wawasan sebanyak-banyaknya dengan cara berteman atau bergaul dengan orang-orang yang sudah berpengalaman atau sudah banyak ilmunya. Dari situ saya bisa menggali ilmu dari mereka dan menjadikan saya sebagai seorang yang berguna apabila saya sudah bisa mendapatkan ilmu dari mereka-mereka atau teman-teman yang saya jadikan teman untuk memperluas wawasan saya, yaitu relasi. Strategi saya dalam mencari ilmu dalam perkuliahan ada dua yang saya jadikan strategi. Yang pertama, bagaimana saya bisa memanage waktu yang baik dan mencari relasi yang luas, seperti mengatur waktu antara kuliah, cari relasi dan aktivitas lainnya. Saat kuliah mungkin saya harus mengatur waktu saya saat belajar, terus mengerjakan tugas di waktu yang tepat tanpa ada penundaan, serta mencari ilmu melalui orang lain dengan cara berinteraksi atau berdiskusi mengenai materi-materi perkuliahan. Terus strategi saya yang kedua selama berkuliah itu fokus dalam berkuliah. Saat sudah berkuliah seperti belajar di kelas, saya harus bisa fokus dan benar-benar mendengari materi yang disampaikan oleh dosen yang sedang mengajar. Saat berada di kelas juga saya berharap diri saya juga bisa aktif, baik dari bertanya ataupun menjawab yang soal-soal diajukan oleh dosen. Tidak datang kuliah untuk tidur dan malas-malasan. Yang saya harapkan dari mempelajari ilmu PAAL ini atau di semester 2 ini, mungkin yang saya harapkan yaitu tentu saya ingin mengetahui cara kerja sistem organ tubuh saat kita melakukan olahraga. Bagaimana tubuh kita merespon, beradaptasi, atau berfungsi selama aktivitas fisik olahraga. Karena ilmu PAAL yang mempelajari cara kerja tubuh ini sangat penting untuk saya pelajari sebagai seorang anak olahraga. Mungkin saya akan menerapkan ilmu ini atau sharing ilmu ini kepada para murid saya apabila nanti saya mengajar, supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, saya ingin tahu bagaimana cara mencegah dan menangani apabila terjadi cedera saat berolahraga.
Dengan mempelajari ilmu faal, saya ingin tahu bagaimana cara mencegah cedera saat olahraga. Mungkin dengan caranya, untuk mencegahnya mungkin dengan cara saya memperhatikan organ tubuh saya terlebih dahulu agar tetap dalam keadaan bugar, baik dari otot, tulang, jantung, dan yang lain. Serta saya ingin tahu bagaimana cara penanganan pertama dan apa yang harus dilakukan saat kita mengalami cedera. Mungkin dengan mempelajari ilmu faal ini, saya bisa mengetahui hal-hal tersebut. Terus saya ingin mengetahui bagaimana cara tubuh itu menjadi bugar dengan mempelajari ilmu faal, seperti saya melihat atau mendengar berbagai sumber, yaitu dengan mempelajari sistem organ tubuh manusia, yaitu seperti jantung. Kita sebagai anak olahraga harus tahu bagaimana jantung itu harus diistirahatkan, di waktu kapan jantung itu diistirahatkan saat kita mau berolahraga nantinya, atau keesokan harinya kita mau olahraga. Nah, untuk pola tidur kita harus terjaga juga. Makanya dari situ mungkin dengan mempelajari ilmu faal ini saya bisa memanage atau mempelajari dari berbagai sudut pandang tentang menjadikan tubuh kita ini bugar. Karena kan ilmu faal ini mempelajari tentang organ-organ tubuh manusia, yang dimana itu bisa menjadi pelajaran kesehatan buat saya sendiri. Ringkasan dari kontrak kuliah yang Bapak Dani Nurriyadi sampaikan di pertemuan pertama. Di sini saya mencoba mengulas atau menyampaikan kembali apa yang saya ingat. Yang pertama, setiap pertemuan Bapak Dani akan menunjuk satu orang di kelas secara random untuk memberikan sebuah quotes yang bijak ataupun quotes yang lainnya. Selain itu, suasana yang Bapak Dani inginkan saat di kelas itu seperti semua mahasiswanya harus aktif, baik aktif bertanya, menjawab, berdiskusi, sehingga suasana di kelas itu menjadi berjalan dengan baik. Yang kedua, masalah kontrak kuliah seperti keterlambatan minimal 10 menit, sehingga dari Bapak Daninya menyarankan untuk prepare waktu lebih awal supaya tidak terburu-buru saat hampir pergi kuliah, saat telat kuliah. Terus ini untuk dress code menggunakan kemeja, menggunakan dasi dan alma mater, serta menggunakan bawahan yang gelap. Terus bagi yang laki-laki, rambutnya harus dalam kondisi rapi. Ketiga, sistem penilaian yang Bapak Dani terapkan, mungkin dari kehadiran 10%, TS 30%, UAS 40%, tugas dan keaktifan 20%. Tapi Bapak Dani juga menyarankan kepada mahasiswa untuk aktif, tidak di kelas, dan sering berdiskusi bersama dosen demi membantu nilai yang jelek. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf jika di dalam video ini banyak kekurangannya dan kesalahannya yang saya buat. Terima kasih kepada Bapak Dani Nurriyadi selaku dosen pengampu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.